lagi gue kritikan para koruptor tikus-tikus di ada pokoknya idenya sampai minyak juga bisa dioplos ya. Jangan-jangan selama ini kita pakai gas LPG itu isinya kentut para koruptor semuanya. Dicek ya, jangan sampai bau banget ini gasnya, coba dicek dulu. Pokoknya Indonesia saat ini terkenal sebagai spesialis palsu memalsukan. Pertama pertalite lah dipalsukan, minyak juga dipalsukan, beras juga dipalsukan. Ijazah apalagi udah lama pokoknya kalau ijazah mah dipalsuin mah. Obat-obatan, makanan-makanan, skincare yang isinya semua overclaim. Jadi kayak gimana masyarakat ini mau mencintai produk Indonesia kalau kalian aja memanipulasi segala sesuatu yang masyarakat konsumsi. Terus tiap kali ada ketahuan kayak gini, itu nggak ada perbaikan secara signifikan atau secara cepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalian mah semuanya yang pejabat-pejabat, yang punya banyak duit, yang orang-orang kaya, para pengusaha semuanya enak. Beli barangnya bisa yang impor-impor semuanya. Terus rakyat kecil semuanya dipaksa buat mencintai produk Indonesia yang mana dioplos buat menambah pundi-pundi kekayaan para koruptor-koruptor ini. Pokoknya nggak mau tahu, para koruptor-koruptor harus dihukum metong. Para pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat seperti ini harus dihukum. Pak Presiden Prabowo, tolong Pak, jangan cuma diungkap aja nih semua orang-orang yang berlaku kejahatan. Kita juga mau terima kasih kepada Presiden, karena kalau bukan keberanian Presiden, hal-hal kayak gini tuh susah terungkap, say. Kita juga mau minta Bapak untuk diselesaikan dengan baik Pak, ini dihukum dengan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Merugikan masyarakat, ya dia juga harus dihukum. Kita semua hartanya. Mari kita nobatkan Indonesia jadi negara paling kreatif di dunia. Kreatif dalam memasukkan apapun. Kemarin bensin dipalsuin, pupuk dipalsuin, sekarang emas dipalsuin. 109 ton emas antam palsu. Modusnya dikasih stempel antam tuh biar dikira asli. Jadi kalau gue hitung-hitung tuh sekitar 160-an triliun lah tuh ada. Dan ini gila banget. Gue harus bangga atau harus gimana nih? Sebobrok itu ternyata negara kita selama bertahun-tahun, gila. Dan baru kebongkar sekarang-sekarang ini. Gila, kreatif-kreatif banget nih para koruptor di Indonesia nih. Lu mau ngasih makan siapa sih sampai korupsi sebanyak itu? Itu kalau semua dikasih ke masyarakat, nggak ada yang kelaparan di negeri ini. Emang sekarang tuh emas yang bisa dipercaya itu cuma Mas Firdaus yang punya gunung uranium. Kemarin bensin dipalsuin, sekarang emas dipalsuin. Mau jadi apa negara? Guys, udah tahu belum? Tuh ketangkep lagi tuh kasus mega korupsi PT Antam. Ya, cek kemungkinan besar emas batangan yang kalian beli itu bukan dari PT Antam asli. Coba cek, apalagi yang belinya di online ya. Nah, emas palsu yang beredar itu sampai 109 ton senilai 185 triliun. Coba cek. Gila emang parah dah, kita udah ditipu mentah-mentah, dikecelein terus. Gimana pendapat kalian guys? Indonesia memang top nomor 1 kalau urusan palsu memalsu. Ini paling viral, paling akhir ini ada berita bahwa Antam memalsukan 109 ton emas palsu. Sekarang coba cek emas di rumah kalian. Jangan-jangan itu palsu. Sebelumnya Pertamax palsu. Sebelum itu isu ijazah palsu. Bahkan yang di Sumatera itu nikah dengan perempuan kelamin palsu. Serba palsu dunia ini. Kalian pada mikir nggak sih kalau di awal pemerintahan Prabowo ini tuh bener-bener banyak banget kasus korupsi yang terungkap gitu. Kemarin tuh kan ada BBM oplosan tuh yang melibatkan para petinggi di Pertamina, sampai 5 orang yang ditetapkan jadi tersangka, kerugiannya juga gede. Nah, yang terbaru ini ada dari PT Antam ya. Jadi PT Antam ini para petingginya itu tersangkut kasus penjualan emas palsu. Jadi modusnya adalah emas palsu itu distempel pakai stempel PT Antam. Ngeri nggak tuh? Kerugiannya juga nggak main-main, 100 ton lebih, 100 ton emas loh ini. Bayangin, 1 gram emas PT Antam aja tuh harganya berapa? 1 juta lebih kan ya pasti ya. Kali aja tuh 100 ton. Nah, kok aku jadi mikir ya, sepertinya di awal pemerintahan Pak Prabowo ini kayak bersih-bersih deh. Apa kemarin kotor banget? Sampai kita tuh baru awal tahun udah ternganga-nganga dengan berbagai kasus korupsi yang terungkap.
kemarin aparat penegak hukumnya gimana sih? Kok kasus-kasus gede begini tuh kayaknya tenggelam gitu. Semoga setelah ini tuh lebih banyak lagi kasus-kasus yang terungkap, biar kita sebagai masyarakat ternganga-nganga nggak apa-apa, terkejut-kejut nggak apa-apa lah. Yang penting kasus-kasus korupsi seperti ini bisa diungkap dengan lebih baik lagi. Pertamina 986 triliun, uang yang sangat fantastis besarnya. Kalau saja uang 986 triliun dibagikan kepada saudara-saudara kita ya yang hidupnya kurang mampu, mungkin tidak ada lagi kemiskinan di negara Republik Indonesia ini. Sementara para bajingan-bajingan mengkorupsi uang negara, uang rakyat hanya untuk kepentingan pribadi. Kalian ini ya manusia-manusia yang tidak punya otak sama sekali. Diberikan jabatan, diberikan fasilitas, diberikan gaji yang fantastis, tapi masih juga mencuri. Buat kalian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, begitu banyaknya sekarang koruptor-koruptor ditangkap, apakah kalian tidak punya hati nurani untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor? Sudah saatnya para koruptor itu dimiskinkan. Buat apa kalian duduk di anggota DPR sana mewakili rakyat Indonesia, tapi kalian tidak menunjukkan bahwasanya kalian itu mewakili seluruh rakyat Indonesia? Sahkanlah cepat undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, miskinkan ya, kasih keluarganya miskin biar mereka tahu bagaimana orang miskin hidup. Ini enggak. Nanti dihukum penjara cuman 20 tahun, potong masa tahanan, asimilasi, jatuhnya tak sampai 10 tahun mereka keluar. Ya, mereka hanya membayar denda paling 1 triliun, sisanya kemana? Masih keluarganya masih menikmati hasil korupsi. Begitu dia keluar, dia masih kaya, masih menikmati hasil yang dia korupsi. Jadi buat kalian para anggota dewan, ya, coba kalian sahkan dulu undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Miskinkan biar keluarganya tahu macam mana hidup miskin. Ini enak betul negara Republik Indonesia ini. Korupsi, ya 986 triliun. Ujung-ujungnya nanti di penjara 20 tahun, denda 5 triliun, sisanya dinikmati sama keluarganya. Mereka masih bisa hidup berpoya-poya. Sementara coba lihat berapa banyak rakyat Indonesia yang hidupnya kesusahan. Kalau kalian para anggota dewan tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ya sebaiknya kalian dibubarkan saja. Tak perlu ada anggota dewan yang tidak mewakili rakyat Indonesia. Pertamax dioplos, minyak goreng dioplos, emas dioplos juga. Ini negara terobsesi sama Cina apa ya? Kalau iya, bentar lagi. Duplikat juga tuh matahari, sok-sokan niru Cina lagi. Tiru juga dong hukuman di sana, tegas, nggak menye-menye kayak koruptor. Gimana perasaan kalian kalau semuanya dioplos? Siapa lagi yang bisa kita percaya? Siapa? Jangan-jangan kalian beli gas isinya kentut. Obat-obatan dioplos, bukannya malah sembuh yang ada gagal ginjal kalian. Skincare dipalsuin, ijazah juga dipalsuin. Jadi bagaimana masyarakat bisa mencintai produk Indonesia? Kalau kalian nggak dapat dipercaya, koreksi kalau bener. Gini ya, setiap orang bisa jadi ahli di bidangnya. Dan coba deh kalian pikir, jika semua yang ahli ini memanipulasi semuanya. Oh, kalian yang tukang tipu jangan bangga dulu. Suatu saat, kalian juga bisa kena tipu sama orang yang lebih hebat dari kalian. Nih, kalian mengoplos minyak contohnya. Anak kalian sakit, lalu ketemu sama oknum dokter yang mengoplos obat. Akhirnya anak kalian meninggal. Terus istri kalian juga beli skincare bukannya tambah cantik, malah hancur tuh mukanya. Kalau semuanya berurusan dengan manipulasi dan manipulator, dunia tipu-tipu, yang ada saling ngeprank kalian. Ini bukan hanya cerita fiksi, bisa saja terjadi kalau moral bangsa ini udah hancur. Semua hanya memikirkan kekuasaan dan uang. Gak ada nurani, gak ada empati.
Pikirin kepentingan kalian sendiri-sendiri aja. Hukum bisa dibeli, nggak ada efek jerah, nggak ada rasa takut. Keadilan hanya memihak pada orang yang beruang. Pokoknya, teriakan ini, para koruptor harus dihukum metong. Jangan hanya diungkap aja ke publik pelaku kejahatannya. Abis itu berbuat jahat lagi dan lagi. Tiap bentar koruptor bukannya berkurang, tapi malah ganti pemain. Seolah-olah memperlihatkan mereka cuman camping doang di penjara, gak ada takut-takutnya. Sita juga semua hartanya, miskinkan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sampai kapan masyarakat terus-menerus dirugikan sama para kapitalis ini? Share videonya dan tulis pendapat kalian di drop komen.